Oke, halo, assalamualaikum. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, jumpa lagi sama saya. Nah, ini jadi saya online. Mumpung saya agak longgar, sekitar kurang lebih 25 menitan, 30 menit. Silakan teman-teman yang kepingin mungkin ada pertanyaan atau ini yang DM-nya belum kebales, gila. Banyak banget yang DM. Dan saya nggak bisa, belum bisa untuk balesi semuanya satu persatu. Mungkin teman-teman kalau DM itu langsung aja ditulis kronologinya problem ya. Jadi kan banyak nih konsultasi gitu ya, tapi nggak terlalu detail problemnya. Jadi kan kalau ada permasalahannya itu detail, itu saya bisa enak jawabnya. Selamat datang nih teman-teman nih. Ada Mas Asis Woyo, ada Ibu Yen. Nah, silakan teman-teman yang sudah datang, silakan tuliskan di komentar nih suara saya udah jelas atau belum ya. Ini mumpung ada longgar sekitar atapku bolong ya. Kena angin nih. Halo ya Mas Arif. Halo semuanya. Oke. Ini nggak bisa terlalu keras ya, karena bayinya tidur. Ini aku lagi santai, lagi relax ya. Silakan kalau oh jelas ya. Oke, alhamdulillah. Kalau ada pertanyaan apa yang bisa ku jawab di live kali ini, silakan tuliskan aja di komentar. Karena banyak sekali DM yang belum bisa ku balas satu persatu. Ada banyak yang masuk DM ya. Nah, beberapa kemarin saya sudah banyak buat video. Total videoku di YouTube itu 200 sekian teman-teman. Itu bisa dipelajari dari awal-awal ya, itu tentang Facebook ya. Jadi banyak sekali saya membahas tentang Facebook, tentang bagaimana cara jualan di Facebook, optimasi Facebook. Terus sekarang ini yang video-video agak baru ini kan membahas tentang mindset ya, mindset pikiran. Nah, ini sambil nunggu teman-teman yang lain. Jadi ini ke berapa kali ya? Kedua kali ya, kalau nggak salah aku live Instagram. Biasanya aku live YouTube, biasanya aku live Facebook ya. Karena di sana kan followernya lebih banyak. Kalau di sini kan masih sekitar 2000-an. 2000 follower aja. But no problem. Silakan kalau ada pertanyaan teman-teman. Ini aku mumpung longgar ya. Mumpung aku longgar, aku luangkan waktu sekitar ya kurang lebih 20 menit, 30 menit lah untuk live ini. Mas, nah ini dari Mas Aska, ini pertanyaan pertama nih. Bisnis apa nih Mas yang cocok di tengah wabah COVID ini? Saya rasa kalau Anda bertanya ya, bisnis apa yang cocok gitu ya. Sebenarnya semua bisnis itu cocok ya. Sebuah bisnis itu cocok. Yang penting menghasilkan uang Mas Aska. Tidak harus misalkan saya bilang, wah ini bisnis yang cocok, bisnis masker, bisnis hand sanitizer. Nah, itu juga masuk gitu ya. Atau yang lain, misalkan kan hari ini itu kan banyak orang nggak keluar rumah gitu, kayak saya ini di rumah aja gitu. Maka saya biasanya kalau istri nggak masak, itu biasanya saya ya pesan makanan yang dia itu diantar ke rumah ya. Jadi kita pesan jadi bisa bisnis kuliner juga masuk Mas Aska ya, bisnis kuliner. Lalu nanti diiklankan di Facebook ya, yang organik aja, yang grup-grup jual beli yang di kota-kota Mas Aska aja kayak gitu. Jadi nggak terlalu harus bisnis yang ngeluarin modal besar, karena kuliner itu kan modalnya nggak gede ya. Anda buat pentol ya kan, pentol goreng ya kan. Habis itu pentol kan nanti cari tahu di YouTube lah cara buat pentol ya. Habis itu dikasih sambal kacang kayak gitu aja, dikasih mereknya Mas Aska sendiri, lalu dijual, udah jadi duit gitu ya. Jadi semua bisnis cocok sebenarnya, yang penting segera dijalankan aja gitu ya. Nanti akan ketahuan dan kita akan belajar. Mas Asiswoyo, duit 20 juta dibeliin apa ya biar jadi 100 dalam 1 bulan? Nah, berarti kan targetnya udah jelas nih. Jadi kan pertanyaannya bagus ini Mas Asiswoyo ini. Targetnya udah jelas, pinginnya 100 juta, ya kan? Nah, duit 20 juta ini dibeliin apa ya biar dalam 1 bulan 100 juta, gitu ya pertanyaannya. Nah, kalau saya boleh menjawab pertanyaan ini itu begini. Ketika Anda sudah mengetahui targetnya Anda jelas, targetnya tadi berapa? 100 juta. Nah, targetnya 100 juta.
Maka yang perlu Anda lakukan dengan modal 20 juta adalah dengan Anda memasukkan 20 juta ini ke dalam bisnis yang sudah Anda jalankan. Oke, bisa dipahami ya. Jadi 20 jutanya ini bukan untuk Anda memulai usaha baru. Nah, banyak orang-orang punya target, misalkan ini Mas Asiswoyo ini kepengen bisnis baru gitu, bisnis usaha baru. Ya kan? Dibelikan sesuatu yang baru, mau mulai usaha yang baru, tapi targetnya 100 juta. Saran saya, Mas, lebih baik 20 juta ini untuk Lebih baik 20 juta ini untuk injek modal di bisnis yang sudah Anda tahu persis marketnya. Saya nggak ngerti bisnis yang menurut Mas apa ya. Saya nggak ngerti. Nanti kan di situ Anda sudah bisa menilai. Dan kalau misalkan belum dibutuhkan 20 juta, saya rasa tidak usah terlalu muter uang terlalu banyak kayak gitu ya. Kalau misalkan 20 juta ini punya target segini, nah biasanya teman-teman itu ngarahnya nanti ke spekulasi gitu ya. Jadi saran saya diputar aja di sesuatu yang Mas sudah paham kemana marketnya, jualnya ini berapa dan sebagainya ya. Nah, banyak teman-teman itu gini, mereka itu punya uang dibukakan usaha yang baru gitu, yang nggak tahu marketnya gimana yang dan padahal ketika usaha yang baru saya sarankan itu nggak boleh pakai modal besar. Kalau saya sih prinsipnya kayak gitu. Kita itu masih meraba ya bisnisnya ya yang awali itu ya modalnya kecil-kecil dulu gitu. Kan kita sambil lihat market, meraba market, ini laku nggak gitu ya. Nah kalau nggak laku ya ngapain kita modal gede-gede. Kalau ternyata kita udah modal kecil ternyata laku, ya sudah pakai modal itu aja. Ya, jadi nggak usah ngoyo-ngoyo pakai modal besar. Bukan modalnya yang besar, profitnya yang besar, labanya yang besar. Oke, yang saya paham lagi Shopee. Nah, di posisi seperti ini ya, Mas. Posisi seperti ini sebenarnya pikiran kita tuh bukan meningkatkan omset. Banyak orang itu berpikir, wah ini gimana nih sepi, gimana cara ningkatin omset. Hari ini itu tidak hanya Anda saja, banyak sekali yang merasakan dampak dari virus ini ya, sehingga penjualan susut dan sebagainya. Nah tugas kita adalah bertahan ya, kita bisa bertahan aja alhamdulillah gitu, sambil kita nanti set up goal lagi setelah virus ini selesai, kita mau ngapain kayak gitu ya. Jadi seandainya teman-teman hari ini punya uang, yang penting bisnisnya, usahanya bisa bertahan dulu aja, itu udah bagus banget. Karena banyak yang nggak bertahan loh, banyak yang nggak bertahan, banyak yang gulung tikar, banyak yang PHK karyawannya banyak sekali, itu banyak banget. Hari ini banyak banget. Nah, ini live IG ya toh. Ini vibe, sebenarnya vibe ya. Oke, silakan jika ada pertanyaan lagi silakan tuliskan ya. Ini mumpung saya ada waktu nih. Kurang lebih sampai berapa ya? Setengah jam lagi, enggak 20 menitan lagi lah. Karena saya mau ada kesibukan. Yang ada pertanyaan silakan Anda tuliskan di komentar sini ya. Selesainya belum jelas kapan virusnya. Namanya wabah kita nggak tahu ya, Mas. Kita nggak tahu. Tapi yang jelas kita terima aja ya kan, emang waktunya begini. Nah ini pertanyaan dari Mbak Nina, Mas, bagaimana cara menabung yang benar untuk orang yang susah nabung? Nah ini pertanyaannya bagus. Satu, yang pertama, menabung itu adalah sebuah kebiasaan ya. Jadi menabung itu bukan dari lahir kita suka nabung, itu enggak. Orang ini sukanya nabung gitu. Kenapa? Karena dia terbiasa. Pernah nggak waktu kecil orang tua kita tuh ngajarin kita masukin duit ke celengan? Seperti saya ke anak saya juga begitu. Saya belikan celengan yang plastik. Nah itu ketika dia lihat koin udah langsung diambil, langsung dimasuk neng celengannya itu. Nah, bagaimana cara menabung yang benar untuk orang yang susah menabung? Yang pertama ya, saran dari saya adalah ketika Anda mau menabung itu kan pasti ada uangnya. Kalau nggak ada uangnya apa yang ditabung gitu ya. Nah, jadi harus Anda sisihkan penghasilan Anda sisihkan itu. Ya. Jadi orang yang susah nabung itu perlu dibiasakan nabung. Beli celengan kecil-kecilan, nabung mulai kecil-kecil kayak gitu, atau beli kotak atau beli apa. Atau dibelikan sesuatu yang contohnya emas kayak gitu ya. Dibelikan sesuatu yang bisa nyentel, nek basa Jawa iki apa ya? Bisa jadi barang gitu loh. Ya.
Tidak ada yang namanya susah nabung, itu nggak ada. Yang ada itu nggak mau. Ya, ketika kita ada kemauan pasti bisa. Ya, jadi orang wah saya susah nabung. Sebenarnya bukan susah nabung. Anda nggak mau nabung aja. Anda males nabung aja gitu. Anda lebih baik mungkin suka ngabisin duit gitu daripada nabung. Anda harus niat ya. Jadi niatnya penting nih kalau mau nabung serius ya. Oke. Tujuannya apa nabung itu, jadi harus tahu tujuannya. Ketika udah tahu tujuannya maka niatnya muncul. Oke, ada lagi silahkan yang pengen bertanya. Ini pada ini. Jadi kalau saya live di YouTube itu banyak yang nanya gitu ya. Sampai sejam gitu aku kalau di IG ini masih sedikit karena followernya masih sedikit juga. Followernya masih 2000-an ya, 2800 lah. Enggak apa-apa. Ini kan cuma buat daily aja sebenarnya. Kalau YouTube gede. YouTube itu berapa ya? Hampir 50.000 ya subscribe ya. Nah, ada lagi pertanyaan dari teman-teman? Saya tunggu nih sekitar 5 menit. Kalau nggak ada pertanyaan, aku mau close. Ini tadi lagi iseng, lagi kepengen live streaming aja nyapa teman-teman. Ini Kediri belum hujan teman-teman. Mungkin di kotanya teman-teman udah hujan belum? Di kotanya teman-teman. Oke, jadi intinya di hari ini itu kita bertahan aja ya. Yang penting bertahan. Gaya hidupnya dipres dulu. Kalau misalkan pengen beli barang-barang sesuatu ya yang sekiranya kurang bermanfaat atau belum terlalu penting, tidak ada hubungannya dengan tambahan penghasilan, mending nggak usah ya. Mending tunda dulu karena hari ini tuh gini. Sepinter apapun Anda jualan, ketika daya beli masyarakat rendah, ya kan? Itu tetap aja. Meskipun Anda gencar-gencaran iklan digede-gedein budgetnya dan sebagainya, Anda gaspol remblong ya kan, tetapi ketika daya beli masyarakatnya turun ya, daya beli orang-orang ini turun ya, ini nggak naik juga penjualan gitu. Jadi hari ini tuh fokusnya adalah ke bertahan gitu, bertahan. Bisnis Anda hari ini masih running, masih jalan, masih bisa laku sedikit-sedikit ya alhamdulillah, daripada yang nggak laku, daripada yang kolaps ya kan. Ini tetap disyukuri dulu, gaya hidupnya ditekan ya, nggak usah beli sesuatu yang sekiranya nggak terlalu penting, sesuatu yang nggak menghasilkan produktivitas duit, nggak usah dibeli dulu hari ini. Kalau nanti setelah wabahnya selesai terserah Anda, tapi hari ini tuh kalau saya boleh saran, di keep dulu ya, di keep dulu uangnya, tabungannya ini di keep, karena kita nggak ngerti nanti akan ada apa gitu kan. Jadi tetap jaga-jaga, uangnya dibuat jaga-jaga ya. Nah, udah 15 menit nih. Ada lagi nggak pertanyaan nih? Kalau nggak ada, aku mau close. Mau aku tutup nih live-nya. Kemarin aku mau ngadain ex-mentoring ya, itu ketemu tatap langsung sama saya di beberapa kota ya, di Surabaya, Jakarta. Tetapi belum jadi gitu karena ada wabah ini. Berarti banyak banget teman-teman yang kepengen ya. Mungkin nanti next semoga wabahnya cepat selesai dan teman-teman nanti bisa ketemu sama saya langsung. Iya Mas, masalahnya ekonomi sekarang lagi lesu ini dengan dampaknya virus. Seluruh dunia Mas, tidak hanya kita, tidak hanya Indonesia. Seluruh dunia. Di sini mal-mal udah tutup, pasar-pasar juga udah mulai dibatasi jamnya ya. Dan itu terutama ya masyarakat sangat ngerasakan lah ya. Makanya kalau sekarang teman-teman belum bisnis online, saran saya segeralah mulai bisnis online Anda, apapun itu. Dimulai dari jualan-jualan yang sederhana dulu aja, sehingga teman-teman bisa gitu. Nggak usah terlalu muluk-muluk, sing modal besar, nggak usah. Yang penting bisa ngasilin duit dulu dari online. Karena ya itu tadi, offline itu sangat imbasnya itu kena banget gitu. Kalau online sih nggak terlalu ya, menurut saya nggak terlalu ini. Kalau offline kena banget. Kayak toko-toko itu jadi sepi ya dan sebagainya. Di sini udah jalan-jalan itu udah ditutupi karena di sini kan zona merah ya. Kediri ini udah zona merah. Beberapa udah kena, udah ada yang meninggal juga gitu.
Jadi saya doakan teman-teman semoga selalu diberikan kesehatan ya. Semoga selalu diberikan kesehatan, jaga jarak sama orang, tetap hand sanitizer itu tetap disaku terus gitu. Ya kan? Harganya nggak terlalu mahal juga, 30.000 itu udah bisa masuk saku aja. Jadi kemana-mana bawa gitu, misalkan sering-sering semprot tangan kayak gitu. Nah, silakan ada yang mau tanya lagi, tanya apapun nih, silakan bebas. Ya, tanya apapun. Nah, enak tuh tanya apapun. Mumpung saya lagi longgar ya kan. Oke, silakan. Oke, selamat datang Mbak Dia. Ya. Silakan tuliskan di komentar kalau pengen tanya ya. Soalnya banyak yang DM saya belum bisa balas gitu. Banyak banget yang DM. Yang DM banyak banget, dan kalau misalkan mau konsultasi itu tulis masalahnya detail semuanya. Ya. Jangan hanya sepotong. Kalau sepotong saya bingung. Jadi buatlah yang lebih rinci, benar-benar rinci gitu. Kalau misalkan saya ada waktu, nanti saya buatkan video khusus untuk membahas masalah tersebut. Alhamdulillah hari ini baru gabung reseller. Wah ya, selamat datang, selamat bergabung Mbak di komunitas Sirus. By the way, Sirus ini baru 4 bulanan lah ya, resellernya 300-an, resellernya udah 300 lebih. Nah Mbak Dia ini kan baru masuk, nanti langsung dipelajari video-video saya yang ada di Facebook Premium. Itu banyak banget videonya, dan ilmunya itu keren banget kalau dipraktekin. Praktek pokoknya ya, kalau nggak praktek aduh percuma lah. Ya percuma Anda gabung Sirus kalau nggak praktek yang ada di Facebook. Nah, itu soalnya semua itu berdasarkan kisah nyata semua, ya. Oke, ada lagi yang bertanya? Kalau nggak ada, aku mau close. Aku tunggu 5 menit lagi ya. Kalau nggak ada yang tanya, sudah nggak ada yang bertanya. Ini kan mungkin teman-teman tidur mungkin ya ini ya, jam segini ya. Aku mau close ya, jadi aku mau close 5 menit lagi. Silakan kalau ada pertanyaan, ada ini ya. Hari ini saran saya, insya Allah Mas Yayang, tapi kalau saya harus buat FB baru. Oh ya, Facebook yang lama boleh. Sebenarnya Facebook yang lama itu memiliki kemampuan, dia itu kan udah ada yang kenal gitu loh. Kalau Anda Facebook baru kan Anda ngawali lagi, belum ada yang kenal Anda. Tapi nggak masalah ya. Cuman saya itu nggak terlalu punya banyak Facebook saya itu. Saya tuh ada 2 Facebook, yang satu Facebook lelang ya, untuk lelang jam tangan, lelang branded item gitu. Yang satunya adalah Facebook saya pribadi gitu ya, Facebook saya pribadi. Yang biasa saya live streaming itu Facebook saya pribadi. Kalau yang lelang udah dipegang admin ya. Oke, betul Mas ya, tokoku jam 4 sore udah diobrak-abrik Satpol PP, sudah suruh tutup, padahal tokoku rame-ramenya malam Mas. Pet shopku baru jalan setelah menjalankan rumus Mas Yayang. Wah, alhamdulillah ya, saya doakan pet shopnya lancar ya. Oke, pet shop. Kalau pet shop sih insya Allah kan kebutuhan ya. Kalau Anda menjual makanan-makanan kucing, makanan ini kan kebutuhan itu. Anda tinggal menarik hati pelanggan aja biar terus loyal sama Anda. Karena saya itu kan dulu pernah punya kucing ya, punya kucing Anggora itu ya. Itu saya belinya itu walaupun agak jauh dari rumah, tapi saya senang ke situ. Karena saya dikasih edukasi, tidak menggurui loh ya, tidak menggurui tapi edukasi. Itu begini. Jadi orangnya juga enak diajak ngobrol kayak gitu ya. Terus yo enak aja gitu. Jadi itu bagus itu. Pet shop itu kebutuhan, sama kayak Anda jual beras gitu, kebutuhan makanan manusia. Kalau pet shop kebutuhan ini ya, peliharaan. Semua juga butuh gitu. Oke, ada lagi yang pengen tanya, silakan. Mumpung saya lagi live, saya tunggu sekitar 3 minutes again. Kalau nggak ada yang tanya, aku mau close ini tanya jawabnya ya. Ya sabar ya Bu, misalkan ditutup ya udah diserahkan sama Allah aja rezekinya, sama coba online ya Bu ya. Jadi coba jualannya di online kan ke grup-grup itu, sama ada layanan antar. Jadi kalau misalkan Ibu ada orang atau ada staf atau karyawan dan profitnya mencukupi, labanya itu bisa di deliverykan ya, delivery. Jadi pet shop tapi delivery, wah keren ya.
mungkin belum ada di kota Anda, atau mungkin kalau sudah ada Anda bisa ikut partisipasi. Oke, sudah 20 menit tadi kita ini ya. Baik, ini saya tutup dulu untuk live streaming ini. Nanti kita jumpa lagi di live streaming berikutnya. Saya sudah nyiapkan beberapa video, nanti yang akan saya upload di YouTube ya. Semoga bisa bermanfaat terus. Saya doakan teman-teman selalu diberikan kesehatan, semoga diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dilindungi oleh Allah, selalu diberikan kesehatan dan selalu semangat ya, karena hidup terus berjalan dan rezeki udah ada yang ngatur ya. Oke, have a nice and good luck. Salam laris manis.